Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas dengan NIM D01119075 dan ada 3 teman saya yaitu Farhan Ramadan Widodo D01119044, Muhammad Ilham Febrian dengan NIM D01119074 dan tim terakhir yaitu Muhammad Ilham Faza D01119077. Kami berasal dari kelompok 7 mata kuliah Informasi Digital kelas Administrasi Negara B Angkatan 19 akan memaparkan apa itu aplikasi Optima Purbalingga. Selamat menyaksikan. Analisis dan deskripsi. Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang, bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang, maka data atau catatan peristiwa penting seseorang seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan pengesahan anak perlu didaftarkan ke kantor catatan sipil. Oleh karena kantor catatan sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh pemerintah dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Sekarang ini, pemerintah Indonesia di berbagai daerah sedang mengembangkan aplikasi mengenai catatan sipil. Hal ini karena banyaknya tuntutan masyarakat untuk kinerja pemerintah agar lebih cepat dan mudah. Maka dari itu, di era 4.0 yang cepat ini, pemerintah mengembangkan aplikasi untuk mengurus segala catatan kependudukan agar memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen penting. Salah satu aplikasi ini yaitu Dukcapil Optima Purbalingga. Dukcapil Optima Purbalingga sendiri adalah aplikasi online berbasis Android yang dirilis pemerintah Purbalingga untuk mengurus pengajuan atau penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Dalam tampilan aplikasi tersebut terdapat menu untuk mengurus berbagai dokumen, diantaranya kartu keluarga, KTP elektronik, surat keterangan pindah, surat keterangan datang, akta kelahiran, akta kematian, akta pengesahan anak, dan akta-akta lainnya. Tujuan dari aplikasi Optima ini sendiri yaitu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, akurat, dan mudah bagi masyarakat Purbalingga. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 16 April 2020, mengingat pada waktu tersebut sedang maraknya kasus COVID-19 memungkinkan menjadi faktor pemerintah membuat aplikasi ini. Saat ini aplikasi tersebut sudah di-download oleh lebih dari 10.000 orang dan memiliki rating 2,4. Untuk sebuah aplikasi, rating tersebut merupakan rating yang kurang bagus. Hal ini karena masih banyak kekurangan dan berbagai permasalahan yang ada pada aplikasi tersebut. Visi dari tugas ini yaitu memperbaiki dan memberikan solusi atas permasalahan dan kekurangan aplikasi serta mengembangkan aplikasi dengan memperbarui fitur, performa, servis, informasi yang ada untuk mencapai pelayanan yang optimal, akurat, mudah, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik bagi masyarakat Purbalingga secara online. Fungsi dari aplikasi ini yaitu merupakan platform pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat berbasis online. Aplikasi ini berfungsi untuk mengurus segala pengajuan atau permohonan administrasi kependudukan oleh masyarakat Purbalingga secara online seperti mengurus kartu keluarga, KTP elektronik, surat keterangan pindah, surat keterangan datang, akta kelahiran, akta kematian, dan yang lainnya. Pada penerapannya sendiri, Dukcapil Optima Purbalingga ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat Purbalingga yang hendak mengurus administrasi kependudukan. Aplikasi ini pun juga sudah diterapkan dan masyarakat Purbalingga juga sudah banyak yang menggunakan, terbukti dari jumlah download yang mencapai lebih dari 10.000. Di dalam aplikasi tersebut terdapat statistik data mengenai pengajuan dan permohonan masyarakat Purbalingga. Apabila dilihat dari statistik tersebut, ternyata banyak masyarakat yang memakai itu mencapai 21.413 pelapor. Dari banyaknya hal tersebut, dapat dipastikan bahwa permohonan dokumen pun juga akan banyak diurus oleh pemerintah. Saat ini aplikasi memiliki rating 2,4/5, dengan kata lain merupakan nilai yang kurang bagus. Rating ini muncul karena kalkulasi dari berbagai ulasan pemakai aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga. Rating 2,4 ini secara sederhana dapat diartikan bahwa lebih banyak ulasan kritis daripada positif. Hal ini karena masih banyak permasalahan dan kekurangan aplikasi yang harus dibenahi oleh pemerintah Purbalingga untuk mencapai tujuan dari adanya aplikasi ini, yaitu pelayanan yang efektif, efisien, akurat, dan mudah bagi masyarakat Purbalingga. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Adapun beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam aplikasi Optima Purbalingga ini. Yang pertama, masih banyaknya keluhan masyarakat terkait aplikasi yang error, lemot, dan server sering down. Walaupun masyarakat sudah menggunakan perangkat yang baik dan jaringan yang lancar, namun tetap saja dalam menggunakan aplikasi ini masyarakat masih sering menemui kendala tersebut. Yang kedua, ada performa aplikasi yang masih kurang bagus. Terbukti dengan adanya beberapa kasus dari masyarakat, yaitu tidak bisanya login ke dalam aplikasi tersebut, dan juga pada saat pendaftaran ke aplikasi tersebut, pengiriman kode
verifikasi yang masih sangat lama. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait adanya aplikasi ini, dan juga masih minimnya sosialisasi tentang tata cara penggunaan aplikasi ini. Yang keempat, respon aplikasi yang lambat dan kurang tanggapnya terhadap pengajuan dokumen yang dilakukan masyarakat juga merupakan masalah yang sering ditemui masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang selanjutnya ada pengembangan pada aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga ini menggunakan pendekatan klasik. Pada pendekatan klasik ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama sistem planning. Pada tahap ini terdapat pengidentifikasian masalah, menentukan lingkup sistem, dan tujuan dalam pembuatan aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga. Yang kedua, sistem analisis. Tahap analisis sistem ini akan menganalisis mengenai permasalahan yang terdapat pada aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga. Yang ketiga, sistem desain. Dalam tahap ini, aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga kembali didesain dan diperbaiki dengan cara memperbaiki server agar memperlancar aplikasi layanan kepada masyarakat dapat maksimal dan efektif. Yang keempat, sistem implementasi. Dalam tahap sistem implementasi akan dilakukan uji coba dan pengimplementasian desain aplikasi yang telah dibuat. Yang kelima, sistem maintenance. Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan sistem aplikasi dengan cara pengecekan dengan selang waktu tertentu. Kesimpulan, masih banyaknya masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga agar masyarakat senantiasa mudah dalam pengurusan administrasi kependudukan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faza. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari kelompok 7. Di sini flowchartnya itu bisa dilihat, ini bagian flowchartnya, di mana ini tata cara dalam menggunakan aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga. Di sini kita ada dari mulai itu kita masuk ke beranda. Sebelum mulai ini nanti kita bakal ada yang namanya register untuk membuat akun baru, atau bisa langsung ke login lalu masuk ke beranda. Lalu dari beranda ini kita masuk ke input pilihan menu. Nah, di sana ada 8 pilihan menu yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menginput datanya masing-masing. Setelah re-engineering ini, kita memasukkan menu pelayanan lainnya. Kenapa? Untuk memberikan pilihan kepada masyarakat yang menggunakan Dukcapil ini untuk memilih pelayanannya sendiri. Tidak hanya 8 layanan yang diberikan oleh Dukcapil, tetapi bisa memberikan permintaan kepada aplikasi Dukcapil ini untuk memberikan pelayanan lainnya. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Febrian, biasa dipanggil Ilham atau Febri, dengan NIM D01119074. Pada kesempatan kali ini, bagian saya yaitu menjelaskan tentang permasalahan dan solusinya. Di setiap pembuatan aplikasi atau pengerjaan tugas tentunya ada masalah, dan tentunya juga di dalam masalah itu ada solusi. Mari kita masuk ke problems yang pertama. Di sini problems-nya ada 4, yaitu yang pertama ada aplikasi lemot, error, dan server sering down. Yang kedua, performa aplikasi kurang baik. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Yang keempat, respon aplikasi kurang tanggap terhadap pengajuan dokumen. Untuk masalah-masalah tersebut tentunya pasti ada, dan pastinya ada solusi. Solusi untuk masalah yang pertama tentang aplikasi lemot, error, dan server sering down, yaitu kita
kita harus cepat tanggap pada bagian informasi dan teknologi, di mana pada bagian IT tersebut kita harus bisa mengupgrade sistem yang ada di aplikasi tersebut dengan mengembangkan jaringan-jaringan yang mumpuni, di mana untuk ukuran aplikasi tersebut harus bisa ditambahkan agar yang tadinya ukurannya 2 MB mungkin kedepannya setelah di-upgrade atau dibenahi masalah aplikasi lemot, error atau server sering down, bisa menjadi 5 MB ke atas. Tidak apa-apa kita mengeluarkan ukuran yang besar, tetapi nanti hasilnya worth it. Jadi lebih baik membuat keputusan seperti itu agar kedepannya tidak sering ada masalah. Lalu yang kedua yaitu performa aplikasi kurang baik. Dan solusinya sebenarnya masalah yang kedua ini hampir kurang lebih sama dengan masalah yang pertama, yaitu solusinya dengan cara mengupgrade bagian per bagian agar tidak ada lagi performa yang menurun secara tiba-tiba, di mana banyak keluhan dari masyarakat yang ada di Play Store tentang masalah bagian sistem yang error dan lain-lain, tetapi pemerintah Purbalingga terus menerapkan performa dan bagian-bagian yang baik. Lalu yang masalah yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Jadi mungkin 7 dari 10 pengguna aplikasi Dukcapil di Purbalingga ini kebanyakan adalah orang yang sudah lanjut usia atau bisa dibilang selain itu orang yang tinggalnya masih di daerah pedesaan, karena di daerah pedesaan tersebut kita masih banyak keterbatasan, apalagi daerah pedesaan yang isinya orang tua. Di situ dimana masalah untuk penggunaan aplikasi tentunya masih sangat awam. Kita tidak bisa tahu bahwa orang tua tersebut atau masyarakat yang ada di desa tersebut bisa menggunakan aplikasi itu karena mereka belum tahu untuk penggunaan aplikasi, bahkan untuk membuka handphone saja masih ada keterbatasan untuk menggunakannya. Di sini peran pemerintah seharusnya bisa berkontribusi lebih akan hal itu, seperti halnya dengan mengadakan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi Optima Dukcapil Purbalingga, yang mana dari aplikasi tersebut bisa untuk memudahkan nantinya dalam pemilihan ke depan, dan masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dapat aplikasi itu lakukan. Dan seharusnya pemerintah juga mengadakan sosialisasi dengan merata di setiap daerah. Jadi tidak ada daerah Purbalingga maupun pedesaan yang belum terkena sosialisasi dari hal tersebut. Dan tentunya hal tersebut bisa dijelaskan kepada masyarakat yang kurang mengerti tentang bagaimana aplikasi itu digunakan dan apa saja kegunaannya. Lalu, masalah yang terakhir, yaitu respon aplikasi kurang tanggap terhadap pengajuan dokumen. Nah, solusi ini perlu dilakukan di mana dengan flowchart yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ilham Faza. Sistem flowchart ini akan lebih efektif. Selain itu,
untuk mengupdate komponen-komponen pada aplikasi penggunaan model terbaru akan menunjang kinerja aplikasi menjadi lebih cepat dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Jadi, di mana yang tadinya respon aplikasi kurang tanggap terhadap pengajuan dokumen, dengan adanya flowchart yang telah mungkin dibuat tadi contohnya oleh teman saya, Ilham Faza, nantinya ke depannya masalah respon aplikasi yang kurang tanggap terhadap pengajuan dokumen bisa terselesaikan. Kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.